Selamat datang ke dunia penceritaan, di mana setiap kisah lahir dari hati. Aku seorang lelaki Cina. Dari usia remaja, ada satu rahasia yang aku simpan jauh di dalam hati. Rahasia yang kadang-kadang buat aku keliru, kadang-kadang buat aku teruja. Rahasia itu adalah tentang gadis Melayu. Entah mengapa, sejak aku mulai kenal dunia remaja, aku begitu tertarik pada mereka. Ada sesuatu pada diri mereka yang berbeza daripada gadis bangsaku sendiri. Cara mereka berjalan, cara mereka tersenyum, cara mata mereka memandang semuanya meninggalkan kesan yang dalam pada aku. Aku masih ingat, setiap kali aku lihat gadis Melayu berhijab, aku akan diam-diam terfikir bagaimana wajah di sebalik kain itu. Misteri yang menutup hanya membuatkan imajinasi aku semakin liar. Bayangan tentang rambut mereka, kulit mereka, senyuman mereka, semua itu menjadi permainan dalam mindaku. Dan bila aku melihat gadis Melayu yang tidak berhijab, aku semakin keliru dengan perasaan sendiri. Kulit mereka yang cerah atau sawo matang, tubuh mereka yang ramping, bau harum tubuh mereka setiap kali melintas dekat, seakan-akan membakar sesuatu dalam diri aku. Keinginan itu bukan sekadar mahu berkawan, ia lebih daripada itu. Nafsu remaja mendorong aku untuk membayangkan keintiman. Bagaimana rasanya memeluk mereka, mencium bibir mereka, merasai kelembutan tubuh mereka. Kadang-kadang aku sendiri takut dengan bayangan yang hadir, tapi rasa ingin tahu itu lebih kuat daripada rasa takut. Aku tahu, ini bukan sesuatu yang mudah. Hubungan antara aku, seorang Cina, dengan gadis Melayu bukan sekadar soal cinta atau tarikan. Ia penuh risiko. Ia soal pandangan keluarga, masyarakat, dan lebih besar lagi soal agama. Semua itu aku tahu sejak awal lagi. Namun, setiap kali aku melihat seorang gadis Melayu, semua risiko itu seperti hilang dari pikiranku. Yang tinggal hanyalah rasa kagum betapa cantiknya mereka. Betapa seksinya tubuh mereka walaupun diselubungi pakaian longgar. Betapa hebatnya pesona mereka hingga mampu mengganggu tidur malamku. Aku hanya tahu satu perkara, gadis Melayu itu indah, menggoda, dan menimbulkan keinginan dalam diriku yang tidak pernah mampu aku hapuskan. Kadang-kadang aku duduk di kafe, melihat dari jauh sekumpulan gadis Melayu berbual, ketawa kecil antara mereka. Saat itu aku perasan bila mereka ketawa, bibir mereka melengkung dengan lembut, mata mereka bersinar, dan suara mereka seperti alunan lagu yang menenangkan tapi memerangkap. Ada kelembutan yang memanggil. Ada keayuan yang tak perlu dicari, karena ia datang dengan begitu semula jadi. Bila mereka menunduk sambil membetulkan tudung, atau menyapu rambut yang terlepas ke sisi, aku terasa sesuatu dalam diriku bergerak bukan sekadar nafsu, tapi seakan satu tarikan yang datang dari jiwa yang kosong, seolah aku sedang mencari sesuatu yang hilang dalam diriku sendiri. Aku mulai belajar cara mereka bercakap, cara mereka tersenyum, cara mereka menolak tanpa menolak. Aku belajar membaca bahasa mata mereka, kadang malu, kadang berani, kadang seolah-olah mereka tahu apa yang aku pikirkan tapi sengaja membiarkan aku terperangkap di dalamnya. Ada waktu aku bermimpi tentang mereka. Dalam mimpi, aku berjalan di tepi pantai, matahari petang menyinari wajah seorang gadis Melayu yang berpaling memandang aku. Dia tersenyum, lembut tapi menggoda, dan bila aku hampir menyentuh tangannya, aku terjaga. Peluh dingin membasahi tubuhku. Aku menatap siling, bernafas perlahan, sadar bahwa semua itu hanya mainan mimpi, tapi rasa itu tetap tinggal hangat, nyata dan tegang. Malam-malamku selalu panjang. Aku akan memikirkan mereka, membayangkan bagaimana rasanya jika aku benar-benar bersama salah seorang daripada mereka. Bagaimana rasanya duduk berdua di tepi tasik, mendengar suara mereka memanggil namaku, melihat wajah mereka malu-malu ketika aku menatap lama. Kadang aku rasa berdosa dengan pikiranku sendiri,
Tapi rasa ingin tahu itu menenggelamkan segala rasa bersalah. Aku tahu, aku bukan seperti lelaki Melayu lain. Aku datang dari dunia yang lain, budaya yang berbeda, agama yang berbeda, bahkan nama aku sendiri sudah memisahkan aku dari mereka. Tapi setiap kali aku menatap wajah gadis Melayu, semua sempadan itu seolah lenyap. Yang tinggal hanyalah keinginan untuk tahu siapa mereka, bagaimana rasanya dicintai oleh mereka, dan apakah mungkin seorang seperti aku diterima oleh dunia mereka. Dan mungkin, rasa ingin tahu inilah yang perlahan-lahan menulis takdirku. Satu rasa kecil yang mula berputik sejak remaja, yang akhirnya akan membawa aku ke jalan yang aku sendiri tak pernah bayangkan. Aku masih ingat, waktu itu aku baru berusia 16 tahun. Sekolah menengah di pinggir bandar itu bukanlah besar, tapi setiap pagi, langkahku ke kelas terasa ringan karena satu sebab. Seorang gadis Melayu yang selalu duduk di barisan hadapan. Namanya Aina. Dia bukan jenis gadis bertudung labu seperti kebanyakan pelajar perempuan lain. Aina gadis moden. Rambut hitam lurusnya sering disanggul tinggi, dengan anak rambut yang jatuh lembut di sisi pipinya. Kulitnya cerah, halus seperti porselin, dan senyumannya. Senyuman itu seakan mampu mematikan seluruh dunia sekeliling. Waktu rehat, kami sering duduk di tangga belakang bangunan sekolah, tempat yang jarang dilalui pelajar lain. Disitulah kami berbual, ketawa kecil, saling bertukar cerita tentang hidup. Kadang-kadang dia bertanya tentang budaya Cina, makanan, dan aku pula mengajarnya beberapa perkataan Mandarin. Dia suka mengulang sebutan itu dengan lidahnya yang pelat, dan setiap kali dia ketawa karena tersalah sebut, jantungku terasa bergetar. Wo Aini, betul tak aku sebut? Aku tersenyum. Betul, maksudnya aku cinta padamu. Dia ketawa kecil sambil menutup mulut. Be, malulah. Tapi bunyi dia cantik. Sejak itu, setiap kali dia memanggil aku, Wo Aini. sambil tersenyum, aku tahu itu bukan sekadar gurauan. Ada sesuatu dalam nada suaranya, lembut, manja, dan menggoda. Hubungan kami jadi semakin rapat. Kami mula keluar bersama selepas waktu sekolah, ke pusat beli belah, menonton wayang, makan es krim di taman. Setiap kali berjalan di sebelahnya, aku rasa bangga. Aku tahu ramai mata memandang, tapi aku tak peduli. Aku hanya tahu aku mau melindungi dia, dan pada masa yang sama, aku tak dapat menafikan betapa aku tertarik padanya. Ada satu petang, selepas hujan reda, kami berteduh di bawah pondok kecil berhampiran padang sekolah. Aina basah sedikit, ujung rambutnya melekat pada pipi, dan bajunya menampakkan bentuk tubuhnya yang lembut. Dia duduk di sebelahku, begitu dekat hingga aku dapat rasakan kehangatan tubuhnya, degup jantungnya, dan bau harum rambutnya yang masih lembab. Suduplah, Katanya perlahan, sambil memeluk lengannya sendiri. Aku menoleh. Aku bagi jaket aku. Dia menggeleng sambil tersenyum, lalu memandang aku lama. Senyuman yang tak pernah aku lupakan sampai sekarang. Dalam pandangan itu, aku rasa dunia berhenti seketika. Tiada bunyi hujan, tiada suara manusia. Hanya ada dia, dan perasaan yang tak dapat aku kawal. Tangan kami bersentuhan tanpa sengaja, tapi kali ini, tiada siapa menarik diri. Aku dapat rasakan kehangatan kulitnya, lembut dan halus, membuatkan dadaku bergetar kuat. Dia tunduk, matanya separuh malu, tapi bibirnya tersenyum kecil, seolah-olah membiarkan aku tenggelam dalam detik itu. Kami tidak berkata apa-apa, hanya diam, membiarkan waktu berjalan perlahan, membiarkan perasaan itu bercambah sendiri. Aku sadar, perasaan ingin tahu yang dulu cuma angan remaja kini menjadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang membuatkan aku tidak mampu berpaling lagi.
Beberapa minggu selepas itu, hubungan kami semakin berani. Kami mulai berpegang tangan, sesuatu yang dulu aku tak pernah bayangkan akan berlaku. Di setiap sentuhan, ada debar yang sukar digambarkan, dan ketika pertama kali bibir kami bersatu, seperti arus elektrik yang mengalir perlahan, lembut tapi menggigit hati. Bahagian intim aku kerap menjadi tegang, dan aku coba menutupinya karena aku segan jika dia tahu. Aku tahu aku telah melangkah ke dunia yang tidak ada jalan kembali. Namun, di sebalik rasa bahagia itu, aku mulai mendengar bisikan. Kawan-kawan Aina mulai berbicara tentang agama, tentang aku yang bukan Islam, tentang masa depan yang tak mungkin bersatu. Dia mulai berubah, sering diam, sering termenung bila aku coba berbual. Kalau kita terus macam nih, mungkin satu hari abang kena masuk Islam. Ibu bapak, mereka dah mula tanya tentang abang. Katanya satu hari. Aku terdiam. Aku masih remaja. Aku tak tahu apa makna sebenar kata-katanya. Aku hanya tahu aku sayang dia. Tapi aku juga takut pada dunia yang menilai kami. Akhirnya, hubungan kami perlahan-lahan pudar. Bukan karena kami tidak cinta, tapi karena kami terlalu muda untuk melawan semua halangan itu. Namun, kenangan tentang Aina kekal dalam hatiku. Wajahnya, suaranya, dan detik kecil di bawah hujan itu. Semua masih hidup dalam pikiranku hingga kini. Dia mungkin cinta pertamaku, tapi juga pelajaran pertama dalam hidup. Bahwa cinta, bila datang tanpa izin dunia, hanya mampu disimpan dalam diam. Selepas aku menamatkan persekolahan dan mulai bekerja di bandar, hidupku terasa bebas dengan cara yang berbeza. Di kota, aku tidak lagi diawasi mata jiran atau suara gosip kampung. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, dan aku mulai mengenali dunia baru. Disinilah aku bertemu dengan seorang gadis Melayu yang lain. Dia jauh berbeza daripada cinta pertamaku di sekolah dahulu. Dia modern, bergaya, sedikit liar, dan penuh keyakinan diri. Tidak berhijab, rambutnya beralun panjang dengan bau harum yang selalu memikat hidungku setiap kali kami keluar bersama. Dia tidak seperti gadis-gadis yang selalu aku bayangkan penuh batas. Dia terbuka, berani, malah ada sisi nakal yang membuatkan aku semakin tertarik padanya. Aku rasa seperti ada magnet antara kami. Hubungan kami bermula dengan mudah. Kami sepakat dari awal, jangan bicarakan soal agama, jangan ungkit soal masa depan. Kami hanya mau menikmati apa yang ada, hari demi hari, tanpa tekanan. Hari-hari kami dipenuhi tawa dan kenangan. Kami keluar menonton wayang, berjalan di pusat membeli belah, malah kadang-kadang ke klub malam. Dia tidak malu menggenggam tanganku di hadapan orang ramai, dan aku pula terasa bangga memiliki dia di sisiku. Namun yang paling kuat adalah tarikan tubuhnya. Dia pandai bermain dengan rasa ingin tahu lelaki. Cara dia tersenyum, cara dia merenung dengan ekor matanya, malah cara dia duduk rapat denganku semuanya membuatkan darah mudaku bergelora. Aku masih ingat saat pertama kali kami berciuman. Ia bukan lagi ciuman remaja yang canggung, tapi penuh bernafsu. Bibirnya hangat, lidahnya lincah, tangannya berani meraba belakangku. Nafasku menjadi tidak teratur, dan pelukan kami semakin erat. Dalam dakapan itu, masa seakan berhenti. Degup jantung kami berpadu, terasa seolah-olah tubuh kami sedang berbicara bahasa yang hanya kami berdua faham. Tangannya menyentuh wajahku, jemarinya lembut menyapu pipiku, dan pandangan matanya seolah-olah berkata sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar cinta. Aku membalas sentuhan itu dengan ciuman yang perlahan, penuh makna. Seolah setiap inci bibirnya menyimpan rahasia yang aku mau fahami. Bila dia memejam mata, aku dapat rasakan tubuhnya bergetar kecil,
bukan karena takut, tapi karena pasrah membiarkan dirinya larut dalam setiap sentuhan. Suasana sunyi, hanya bunyi nafas kami yang berat dan tersangkut-sangkut memenuhi ruang. Haruman tubuhnya, lembut dan manis, seakan menenangkan dan membakar dalam masa yang sama. Hubungan itu akhirnya melangkaui batas. Kami saling menyerahkan diri, saling mengecap kehangatan tubuh masing-masing, saling mencari kepuasan yang lebih dari sekadar keinginan fisikal. Setiap kali selepas itu, aku terasa seolah-olah aku berada dalam dunia yang hanya wujud untuk kami berdua. Dia membuat aku merasa hidup, merasa lelaki sepenuhnya. Cinta kota itu bertahan selama setahun. Setahun penuh dengan detik-detik yang aku simpan dalam lipatan hati. Namun seperti segala yang indah, ia akhirnya berakhir juga. Dia mulai berubah. Semakin lama, dia semakin mencari sesuatu yang aku tidak mampu beri jaminan, masa depan, kepastian. Aku hanyalah lelaki muda yang masih mencari arah hidup. Dan akhirnya, dia memilih untuk pergi, mencari lelaki lain yang mampu memberi apa yang dia mau. Aku ditinggalkan, tapi kali ini aku tidak marah, tidak memberontak. Aku tahu hubungan kami memang dibina atas dasar yang rapuh sejak awal lagi. Namun, jauh di sudut hati, aku harus akui inilah hubungan paling menggembirakan dalam hidup mudaku. Penuh gairah, penuh nafsu, penuh cinta yang liar dan bebas. Sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Selepas hubungan cintaku di kota berakhir, aku kembali merenung hidup. Malam-malamku terasa kosong terlalu senyap hingga aku mula mendengar gema pikiranku sendiri. Kadang-kadang aku duduk di tepi katil, menatap siling sambil bertanya kepada diri, apa sebenarnya yang aku cari selama ini? Cinta, nafsu, atau sekadar pengisian kepada kesunyian yang tak pernah berpenghujung? Aku coba mengisi kekosongan itu dengan kerja, hiburan, dan kawan-kawan. Tapi semuanya hanya sementara. Ketawa pun terasa hambar. Hati aku tetap kosong, seolah-olah ada ruang besar dalam diri yang tidak pernah terisi. Entah bagaimana, ketika itu aku terjumpa sebuah buku kecil tentang Islam ditulis dalam bahasa Cina. Kulitnya sudah lusuh, tapi tajuknya menarik perhatianku. Aku mulai membaca sekadar untuk hilangkan bosan, namun semakin helai demi helai aku buka, semakin aku rasa sesuatu bergerak dalam hati. Setiap ayat seakan berbicara dengan jujur tentang hati, tentang ketenangan, tentang makna hidup. Islam yang aku dulu sangka keras dan mengekang, rupanya lembut dan penuh hikmah. Ia tidak datang untuk mengikat, tetapi untuk membimbing. Perlahan-lahan, aku mulai faham bahwa selama ini aku hidup tanpa arah. Aku kejar cinta, kejar keinginan, tapi aku tak pernah benar-benar kenal diri sendiri. Dalam pencarian itulah, aku bertemu dengannya seorang gadis Melayu berhijab yang wajahnya menenangkan mata dan tutur katanya menenangkan hati. Dia bekerja di tempat yang sama denganku, dan pertama kali kami berbual hanyalah tentang kerja. Tapi entah mengapa, setiap kali dia bercakap, suaranya terasa seperti menyapu lembut pada luka yang lama tersembunyi dalam jiwaku. Dia bukan seperti gadis-gadis yang pernah aku kenal. Tiada gaya menggoda, tiada kata-kata manja yang dibuat-buat. Tapi setiap senyuman darinya, setiap pandangan matanya, ada sesuatu yang sukar aku jelaskan seperti ketenangan yang aku cari selama ini, tiba-tiba ada di hadapanku. Kami semakin rapat, perbualan kami tidak pernah kosong. Dia tidak pernah berbicara untuk menguji, sebaliknya untuk memahami. Bila aku bertanya tentang Islam, dia tidak menghakimi. Dia mendengar dan menjawab dengan sabar. Kadang-kadang, bila aku renung wajahnya yang tenang, aku rasa malu pada diri sendiri, malu dengan masa lalu, malu dengan cara aku melihat wanita selama ini.
Dia membuat aku melihat cinta dari sisi lain, bukan sekadar antara dua tubuh, tetapi antara dua jiwa. Hari demi hari, rasa itu tumbuh perlahan. Ada waktu aku coba menafikan takut rasa ini hanya sementara, atau hanya karena kagum. Tapi setiap kali aku coba menjauh, aku rasa kehilangan. Dan setiap kali aku dekat, aku rasa damai. Aku tahu, dia berhati-hati. Dalam setiap pertemuan, ada batas yang dia jaga, ada garis yang dia tak biar aku lintas. Tapi batas itulah yang membuat aku semakin hormat padanya. Dari situ aku belajar bahwa cinta tidak memerlukan sentuhan untuk terasa. Ia hidup dalam pandangan, dalam kata-kata, dalam doa yang tak pernah disebut dengan suara. Aku masih ingat kali pertama dia memperkenalkan aku kepada keluarganya. Aku gugup, jujurnya. Mereka nampak tenang, penuh sopan, tapi aku tahu di sebalik senyuman itu, ada banyak persoalan yang menunggu untuk dijawab. Ayahnya seorang lelaki berwibawa, bersuara lembut tapi tegas. Ibunya pula lembut tutur kata, tapi matanya tajam menilai. Mereka melayan aku dengan baik, tapi setiap kata mereka seperti diuji dengan berhati-hati. Kami tak menentang pilihan anak kami. Kata ayahnya suatu petang selepas makan malam. Tapi kamu kena paham, jalan yang kamu pilih ini bukan mudah, bukan sekadar soal cinta, tapi soal agama, budaya, dan tanggung jawab. Aku hanya mampu mengangguk. Dalam hati, ada getar halus antara keyakinan dan ketakutan. Beberapa minggu selepas itu, aku mulai mendekati Islam perlahan-lahan. Bukan karena paksaan, tapi karena rasa ingin tahu. Aku ikut dia ke kelas agama di hujung minggu. Kadang-kadang hanya duduk diam, mendengar ustaz menerangkan makna hidup, takdir, dan kasih sayang Tuhan. Aku mulai belajar sedikit demi sedikit, cara berwuduk, bacaan doa pendek, dan bagaimana sholat dilakukan. Pada awalnya, semuanya terasa asing, tapi ada satu perasaan yang aneh. Berasa tenang. Aku mulai memahami kenapa dia selalu berserah. Kenapa setiap kali diuji, dia tetap tersenyum. Ada satu malam, aku tanya dia, "Kalau aku tak masuk Islam, kau masih sanggup bersama aku?" Dia diam lama sebelum menjawab. Aku cintakan kau karena siapa kau, tapi aku juga cintakan agama yang mendidik aku untuk setia pada yang benar. Aku tak mau kehilangan dua-duanya. Kata-katanya menusuk. Ia bukan ancaman, tapi kejujuran yang membuat aku merenung diri sendiri. Dalam diam, aku mulai belajar mencintai bukan hanya dirinya, tapi seluruh dunia yang membentuknya. Aku sadar, cinta kami bukan sekadar antara dua insan, tapi antara dua dunia yang perlahan-lahan coba menyatu. Selepas itu, aku membuat keputusan yang mengubah seluruh hidupku. Dengan restu ibu bapakku, aku memeluk Islam. Hari itu, ketika aku mengucap 2 kalimat syahadah, air mataku jatuh tanpa aku sadari. Seolah-olah semua beban masa lalu luruh bersama. Aku menukar namaku, nama Muslim yang aku pilih dengan hati, bukan sekadar simbol, tetapi satu pengakuan tentang siapa aku kini. Aku bukan lagi lelaki yang sekadar mengejar rasa ingin tahu terhadap gadis Melayu. Aku kini seorang Muslim, seorang manusia yang sedang belajar mencintai dengan cara yang benar. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada ujian, akan ada cabaran. Tapi aku tidak lagi takut, sebab kali ini aku tidak lagi berjalan sendirian. Terima kasih karena mendengar cerita ini hingga ke akhir. Kalau Anda suka, jangan lupa subscribe channel ini untuk menyokong kami menghadirkan lebih banyak kisah menarik yang lain. Tinggalkan komen di bawah, bagaimana menurut Anda cerita ini sepatutnya diteruskan? Atau pengakhiran bagaimana yang Anda bayangkan? Komen Anda sangat bermakna, karena boleh jadi inspirasi untuk episode yang akan datang. Jumpa lagi dalam cerita seterusnya.